Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Nagita Asti dengan NIM 21101241022. Dan saya Dinda Rida Aulia dengan NIM 21101241047. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi juga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Dahulu, terdapat istilah mulutmu harimaumu, kini telah berubah menjadi jarimu harimaumu. Dari jari-jari mungil ini, seseorang dapat memposting suatu hinaan, ujaran kebencian, dan kata-kata vulgar, hingga berita bohong yang merugikan orang lain. Fenomena ini bisa disebut juga dengan cyberbullying. Cyberbullying merupakan fenomena baru terutama di kalangan remaja. Cyberbullying dinilai lebih kejam daripada bullying karena cyberbullying dapat meninggalkan jejak digital. Jejak digital tersebut berupa video, foto, dan tulisan. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Tujuannya agar target mengalami gangguan psikis. Model kejahatan seperti ini dinilai lebih berbahaya karena dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Belum lama ini terjadi cyberbullying pada platform Instagram. Cyberbullying ini terjadi kepada Lesti Kejora. Lesti Kejora menerima bullying mengenai bayinya. Tidak sedikit orang yang mengatai bayi Lesti dengan kata-kata kasar, bahkan kata-kata yang menyayat hati seorang ibu. Seperti yang dapat kita lihat, cyberbullying ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak berperasaan, yang mungkin komentar seperti ini mereka anggap sebagai lelucon semata. Permisi Bu, Ya, ada apa Mbak? saya izin meminta waktunya sebentar untuk menjawab beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah. Baik, terima kasih Ibu. Saya sekarang bersama dengan Ibu siapa ya? Bu Tati. Baik Ibu Tati, jadi seperti ini. Jadi kan belum lama ini ada kejadian cyberbullying yang dialami oleh saudari Lesti dan juga anaknya mengenai komentar-komentar negatif yang dilontarkan oleh netizen. Nah, komentar buruknya itu kurang lebih seperti ini Bu. Oh iya, seperti yang saya lihat di TV itu sama dengan di TikTok. Oh iya, seperti itu Bu. Nah, tanggapan Ibu mengenai kejadian ini bagaimana ya? Gimana ya, namanya ya masyarakat netizen itu kan banyak, pemikirannya nggak sama. Biasanya ada yang sirik, ada yang nggak senang, ada yang senang, ada yang ngefan, ada yang enggak. Jadi ya seperti itulah netizen. Jadi ya mudah-mudahan aja semua cepat berakhir, cepat berlalu, kasihan mereka itu. Ya, baik Bu. Terus harapan Ibu mengenai kejadian ini bagaimana? Saya cuma berdoa aja, semoga aja penghuni itu cepat insaf gitulah dan akhirnya menjadi baik semua. Begitu deh. Permisi Pak, Ya, saya izin meminta waktunya sebentar untuk menjawab beberapa pertanyaan. Apakah Bapak berkenan? ya, salah. Baik, terima kasih. Saya sekarang bersama dengan Bapak siapa ya? Bapak Anton. Baik, Bapak Anton. Jadi kan belum lama ini ada kejadian cyberbullying yang dialami oleh saudari Lesti Kejora bersama dengan anaknya mengenai komentar-komentar buruk yang dilontarkan oleh netizen di platform Instagram. Nah, tanggapan Bapak mengenai komentar buruk itu terus seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Oh, iya. Kalau menurut saya tanggapan itu tidak usah lah, tidak perlu lah, karena kita itu sebagai manusia kan seharusnya kan mensyukur. Semua itu kan sudah takdir, jadi tidak usah lah kalau kita membuli yang jelek, yang kayak apalah, itu tidak usah, karena itu bisa menyakiti perasaan orang lain juga lah nanti. Kayak gitulah, itu aja lah mungkin saran saya itu. Lalu harapan Bapak mengenai kejadian seperti itu bagaimana? Kalau harapan saya jangan sampailah terjadi kayak gitu, saling mengejek, saling menghina, itu enggak bagus lah kalau buat saya. Itu harapan saya, marilah kita saling menghormati, karena kita itu kan sama-sama makhluk Tuhan yang diciptakan Tuhan untuk saling menghormati dan tidak menyakiti orang lah. Itu aja lah Pak, harapan saya itu.
Nah, dari tanggapan masyarakat mengenai cyberbullying yang dialami oleh Lesti dan anaknya, itu adalah hal yang tidak patut dilakukan karena menyuarakan ujaran kebencian. Walaupun perundungan ini dilakukan secara tidak langsung, tidak ada pembelaan terhadap perundung tersebut. Dari kasus cyberbullying ini, kita dapat merasakan dampak yang dirasakan oleh orang yang mengalami tindak kejahatan ini seperti depresi. Maka dari itu, kita seharusnya mengimplementasikan beberapa nilai penting yang dibagi menjadi 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar adalah makna yang terkandung dalam Pancasila yang sifatnya universal. Nilai dasar yang dapat diimplementasikan meliputi nilai dari Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita sebagai manusia harus bisa menghargai satu sama lain, menghormati orang lain entah itu tua ataupun muda, kenal maupun tidak kenal sekalipun, senantiasa menjaga perbuatan mulai dari lisan maupun perilaku. Nilai instrumental merupakan nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai-nilai dasar. Nilai instrumental mengenai cyberbullying diatur dalam UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1 dan ayat 3. Pada ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat data diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dan ayat 3 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Nilai ini merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praksis mengenai cyberbullying diantaranya dengan cara menghargai satu sama lain, menjaga ucapan dan perbuatan, selalu mengingatkan sesama mengenai norma kesusilaan, dan senantiasa menghormati orang lain. Dengan mengimplementasikan ketiga nilai tersebut, setidaknya kita bisa meminimalisir terjadinya kasus cyberbullying pada platform sosial media. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Saskia Nagita Asti. Dan saya Adinda Rida Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.